Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran PKN. Pelajaran PKN di kelas 9 Madrasah Sanawiyah Negeri 8 Banyuwangi. Sebelum kita mulai kepada pelajarannya, semoga apa yang kita lakukan hari ini selalu menjadi amal yang baik bagi kita, dan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang kita bertemu di mata pelajaran PKN kelas 9. Sekarang kita memasuki bab pertama, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah subbab yang pertama, yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, di mana materi yang kita ambil di sini? Yang kita ambil yang pertama itu dari buku pegangan siswa kelas 9 atau buku paket. Yang kedua dari modul-modul atau lembar kerja siswa dan ringkasan-ringkasan materi, dan juga tidak lupa kita ambil dari internet. Nah, selanjutnya penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama, pada masa awal kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1959. Yang kedua, pada masa Orde Lama, yaitu sekitar tahun 1959 sampai dengan 1966. Kemudian yang ketiga yaitu masa Orde Baru, yaitu dimulai pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Yang keempat, masa reformasi. Masa reformasi dimulai dari tahun 1998 hingga saat ini atau sampai sekarang ini. Kemudian kita masuk kepada bagian yang pertama, yaitu pada masa awal kemerdekaan yang dimulai dari tahun 1945 sampai dengan 1959. Nah, yang pertama, banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Indonesia. Tantangan tersebut bisa berasal dari dalam negeri maupun berasal dari luar negeri. Nah, tantangan tersebut sangat beragam. Contohnya yang dari dalam negeri, yaitu yang pertama pemberontakan PKI pada tahun 1948. Pemberontakan ini terjadi pada 18 September tahun 1948 yang dipimpin oleh Musso dengan tujuan mendirikan negara Soviet Indonesia. Tetapi pemberontakan ini dapat digagalkan oleh pasukan pemerintah Indonesia yang bekerja sama dengan kaum muslimin di bawah pimpinan para ulama. Kerjasama erat kaum muslimin dan tentara berhasil menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Keberhasilan tersebut menumbuhkan dendam mendalam di hati para kaum komunis yang mereka lampiaskan 17 tahun kemudian pada saat kembali memberontak pada tahun 1965 di Indonesia yang lebih dikenal dengan gerakan G30 SPKI. Nah, yang kedua adalah pemberontakan Darul Islam. Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus tahun 1949. Pemberontakan ini dilakukan oleh pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di bawah pimpinan Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Sejatinya Kartosuwiryo adalah teman Bung Karno sendiri saat masih menuntut ilmu
pada guru besar mereka, yaitu Haji Umar Said Cokro Aminoto. Nah, yang ketiga yaitu pemberontakan Republik Maluku Selatan. Republik Maluku Selatan merupakan sebuah gerakan separatisme yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumokil dan bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April tahun 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Pulau Seram, Ambon, dan Buru. Republik Maluku Selatan di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada bulan November tahun 1950. Yang selanjutnya atau yang keempat yaitu PRRI, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta, yang biasa disebut dengan Permesta. PRRI atau Permesta dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan Vence Sumwal pada tahun 1957 hingga 1958 di Sulawesi Selatan. Kemudian yang selanjutnya adalah APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Angkatan Perang Ratu Adil merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten Knil Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari tahun 1949. Nah, di sini Westerling memandang bahwa dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Westerling bersekongkol dengan Sultan Hamid II dan berusaha mempertahankan negara federasi yang dibentuk oleh Belanda untuk melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Kemudian yang selanjutnya adalah Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 yang biasa disebut dengan Dekret Presiden 59, di mana anggota-anggota konstituante tidak dapat membuat undang-undang seperti yang diharapkan, sehingga memicu terjadinya krisis moneter dan krisis politik yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada masa itu. Nah, ini adalah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan. Di antaranya tadi yang sudah disebutkan yaitu pemberontakan PKI tahun 1948, pemberontakan DITII tahun 1949, kemudian pemberontakan Republik Maluku Selatan pada tahun 1950, kemudian ada PRRI atau Permesta pada tahun 1957 hingga 1958 dan Angkatan Perang Ratu Adil pada tahun 1949. Sekarang kita masuk kepada Orde Lama. Nah, setelah kita masa kemerdekaan, sekarang kita memasuki Orde Lama. Orde Lama ini berlangsung mulai tahun 1959 sampai dengan tahun 1966. Nah, masa Orde Lama ini lebih dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Masa ini merupakan masa kritis bangsa Indonesia pada masa suasana politik sedemikian rumit sehingga hampir semua kekuatan politik di Indonesia merujuk pada satu orang, yaitu Presiden Soekarno. Dengan kekuatan dan dukungan politik yang sedemikian besar, muncul berbagai penyimpangan-penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila yang seharusnya dilaksanakan di Indonesia. Penyimpangan-penyimpangan tersebut antara lain adalah pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Nah, tetapi meskipun didukung oleh keberadaan atau keadaan politik pada saat itu, tetapi keputusan tersebut tetap
menyalahi nilai-nilai Pancasila karena menimbulkan kediktatoran yang sangat ditentang oleh Pancasila. Di samping itu, demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyak gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Tersendatnya pembangunan ekonomi karena sering terjadinya pergantian kabinet, sehingga program pembangunan yang dirancang oleh kabinet tidak berjalan secara utuh, serta badan konstituante yang gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun undang-undang. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli. Nah, pada saat dekret presiden 5 Juli tersebut, Dewan dibubarkan oleh Presiden dan akhirnya Presiden membentuk Dewan Konstituante. Selain kejadian tersebut, ada pula pemberontakan PKI yang kedua yang terjadi pada tanggal 30 September tahun 1965 atau yang lebih dikenal dengan G30S PKI yang dipimpin oleh DN Aidit. Nah, di sini kita tahu bahwasanya pemberontakan PKI pada tahun 1965 tersebut telah menggugurkan 7 pahlawan bangsa. Nah, pada masa Orde Lama ini, beberapa penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diantaranya, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20/1963 yang menyebabkan kekuasaan Presiden semakin besar dan tidak terbatas. Yang kedua, Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3/1960 pada tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantinya dengan DPR GR. Selanjutnya yaitu Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR GR, utusan daerah dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Nah, gambar di samping ini bisa kita lihat itu adalah ilustrasi suasana pada saat sidang konstituante setelah pemungutan suara terakhir pada tanggal 2 Juni 1959. Selanjutnya kita masuk kepada Orde Baru. Orde Baru berlangsung mulai tahun 1966 sampai dengan 1999. Kalau Orde Lama tadi dipimpin oleh seorang presiden yang bernama Insinyur Soekarno, untuk Orde Baru ini dipimpin oleh seorang jenderal yaitu Bapak Haji Muhammad Soeharto. Nah, masa Orde Baru dimulai dari era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno yang mendapat tamparan keras ketika terjadinya peristiwa tanggal 30 September tahun 1965 yang disinyalir didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau yang lebih dikenal dengan G30S PKI. Pemberontakan PKI tersebut membawa akibat yang teramat fatal bagi partai itu sendiri, yaitu dibubarkannya PKI dengan seluruh organisasi di bawah namanya dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Begitu juga dengan Presiden Soekarno yang berkedudukan sebagai pimpinan besar revolusi dan Panglima Angkatan Perang Indonesia. Secara de facto, sedikit demi sedikit kekuasaannya berkurang, bahkan lengser dari jabatannya sebagai presiden. Hal tersebut terjadi dengan dikeluarkannya pengumuman penyerahan kekuasaan pemerintah kepada Jenderal Soeharto sebagai pengemban ketetapan MPRS nomor 9/MPRS
1966 pada tanggal 20 Februari 1967. Perpindahan kekuasaan ini dikukuhkan oleh MPRS dalam sidang istimewanya tanggal 7 Maret 1967 yang dituangkan dalam TAP MPR nomor 33/MPRS/1967, yakni mencabut kekuasaan pemerintah dari Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden hingga dilaksanakannya pemilu. Nah, pada masa Orde Baru ini, pemerintahan pada masa Orde Baru, pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, pada masa ini stabilitas negara sangat terjaga, perpecahan dan keriuhan politik relatif dapat dihindarkan dengan stabilitas tersebut. Pembangunan dilakukan di segala bidang kehidupan, kemakmuran relatif merata di seluruh Indonesia. Rakyat sangat merasakan hasil pembangunan dengan keberhasilan tersebut berisi dan Soeharto mendapat gelar Bapak Pembangunan Indonesia. Tetapi ibarat pepatah, tiada gading yang terletak. Setiap pemerintahan atau kepemimpinan pasti ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Nah, untuk kelemahan atau sisi negatifnya ada di halaman selanjutnya. Nah, ini adalah penyimpangan-penyimpangan pada masa Orde Baru di mana sistem politik disusun sedemikian rupa sehingga kekuasaan terus-menerus berada di tangan Presiden Soeharto. Beliau menjadi pusat gerak dan proses politik di Indonesia. Sedemikian besar kekuatan Presiden Soeharto sehingga hasil pemilu atau pemilihan umum telah diketahui jauh hari sebelum pemilu tersebut dilaksanakan. Bahkan saat pemilu tersebut masih dalam penyusunan atau pembuatan aturan main itu sudah bisa diketahui siapa yang bakal menjadi pemenang politiknya. Lembaga negara berada sepenuhnya di tangan Presiden Soeharto. Tidak ada satu orang pun yang masuk ke lembaga negara seperti DPR, MPR, BPK, MA, dan lembaga lainnya tanpa restu Presiden Soeharto. Dengan kekuasaan yang sedemikian besar dan dalam waktu yang lama, akhirnya Presiden Soeharto pun tergoda untuk menyimpang. Beliau menyusun tafsir terhadap Pancasila dengan nama Eka Prasetya Pancakarsa serta menyusun pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Nah, kalau P4 ini bisa kita rasakan untuk generasi-generasi 90-an di mana saat kita mau memasuki jenjang pendidikan mulai dari SMP atau MTS sederajat, kemudian SMA atau SMK sederajat atau aliyah, itu pasti ada penataran P4. Nah, ini adalah penafsiran dari Pancasila. Tafsir terhadap Pancasila dengan nama Eka Prasetya Pancakarsa atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Dengan pandangan tersebut, tafsir yang berbeda terhadap Pancasila dipandang oleh pemerintah Presiden Soeharto sebagai penyimpangan yang berujung pembubaran atau tuduhan makar. Pelanggaran hak asasi manusia pun tak pelak terjadi di sana-sini selama pemerintahan Presiden Soeharto. Nah, selanjutnya kalau kita melihat gambar yang ada di bawah ini, yang ada gambarnya ini adalah gedung DPR pada masa tahun sekitar 1998. Nah, di sini ada gambar banyak orang. Itu adalah kegiatan demonstrasi sebelum Presiden Soeharto lengser atau menyerahkan jabatan presidennya. Pada tahun 1998, Presiden Soeharto menyerahkan jabatannya karena masyarakat sudah merasa tidak percaya. Nah, sekarang kita masuk pada masa reformasi setelah lengsernya atau setelah
mundurnya Presiden Soeharto sebagai pejabat presiden pada tahun 1998 dan masa reformasi ini berlangsung hingga saat ini. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain. Seperti halnya dulu pada saat Indonesia baru merdeka, ada pemberontakan PKI, ada APRA, ada Republik Maluku Selatan. Akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Kebebasan tersebut di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat, tetapi di sisi yang lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri. Terdapat beberapa hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, atau hilangnya sopan santun, atau adat istiadat yang mulai memudar, kemudian diperparah dengan peredaran narkoba dan minuman keras. Ada lagi akhir-akhir ini aksi anarkisme serta vandalisme sehingga memicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral. Selain tantangan-tantangan tersebut, kewaspadaan dan kesiapan harus kita tingkatkan untuk menanggulangi penyusupan ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila. Nah, ideologi lain tersebut seperti apa yang tidak sesuai dengan Pancasila, sehingga kita harus waspada dan harus siap. Kemudian kewaspadaan dan kesiapan kita harus kita tingkatkan atas ideologi-ideologi tersebut. Nah, ideologi apakah itu? Nah, sekarang kita masuk di refleksi. Ideologi-ideologi yang sudah saya sampaikan tadi, terutama ideologi apakah itu, silahkan dicari pada tugas yang sudah disiapkan pada refleksi ini. Untuk tugas yang pertama, yaitu refleksi diri. Setelah mempelajari materi penerapan Pancasila dari masa ke masa, coba kalian renungkan apa yang sudah kalian pelajari. Apa sih manfaatnya mempelajari penerapan Pancasila dari masa ke masa? Nah, yang kedua, dari penjelasan penerapan Pancasila dari masa ke masa, hal apa yang dapat kalian simpulkan dari penerapan Pancasila dari masa ke masa tersebut? Misalnya, hal yang positif apa dari penerapan Pancasila tersebut yang bisa masuk ke dalam diri kita? Nah, kemudian yang ketiga, kompetensi diri, di mana setelah menyimak penjelasan penerapan Pancasila dari masa ke masa, masalah-masalah apa saja sih yang sering terjadi di dalam masyarakat sekitar kita terkait penerapan Pancasila dari masa ke masa, atau permasalahan yang berhubungan dengan penerapan Pancasila yang ada di sekitar kita. Jadi, seberapa banyak sih masalah yang ada di masyarakat kita yang berhubungan dengan penerapan Pancasila dari masa ke masa, atau mungkin permasalahan yang berhubungan dengan penerapan Pancasila yang ada di masyarakat itu apa? Nah, jawabannya silahkan dikerjakan atau silahkan dijawab di aplikasi e-learning yang sudah dipersiapkan kepada teman-teman semua oleh pihak madrasah. Silahkan dikerjakan di e-learningnya, kemudian waktu mengerjakannya 120 menit atau 2 jam dari saat teman-teman membuka e-learning tersebut. Nah, selanjutnya saya tunggu jawabannya.
satu jawaban terbaik dari teman-teman semua, jawaban termaksimal dari teman-teman semua. Saya yakin teman-teman bisa. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Oh iya, semoga kita tetap sehat di masa pandemi ini dan tidak ada penyakit yang sampai menyerang kita. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.